dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'ina lahum bi ihsan wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات رحمني الله وإياكم. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya hormati, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Masya Allah, yang khususnya di majelis ini hadir para asatidzah, ada tuan guru kita Dr. Helmi Basri, apa namanya sini, penjaga gawang, tak pula penjaga gawang, striker. Masya Allah, hadir pula Dr. Ma'ruf Amin sih, Syekh Muammar Ma'ruf, jazakallah khairan. Al-Hafiz, harusnya Syekh yang sini sih. Sudah ada majelis belum? Kalau belum saya turun sekarang. Dengan hormat. Yes ya, hayakumullah. Ada masyayikh lain yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat pada pagi ini di hari Ahad ini, mudah-mudahan waktu kita cukup panjang, tapi jangan takut. Saya tidak biasa panjang-panjang, cuma lebih panjang dari yang lain. Nah,
kita diizinkan Allah SWT sama-sama mengulang-ulang kaji. Tidak ada kaji baru di sini, kajinya kaji lama semua. Sebab kaji lama itu telah lama tahan. Buktinya sampai hari ini masih bertahan. Kaji baru itu yang berubah-ubah, lain tempat, lain pula. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang. Nah, kita bukan ilalang ini. Oleh sebab itu kajian kita, kajian lama saja, hanya ibarat membangkit batang terendam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami dan selanjutnya mengikuti. So, paham saja tak diikuti, tak juga bermanfaat. Ikut saja tanpa pemahaman juga tak selamat. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan paham yang sahih, kemudian kuat untuk mengikuti dan mengamalkan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu-wassalam. Yang pagi ini kita membuka-buka kembali lembaran sirah beliau, seperti yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Banyak sekali orang menuliskan tentang sirah Nabi, tetapi tak bosan-bosan kita untuk membacanya, tak bosan-bosan kita untuk mengkajinya. Dari sisi apapun tak habis-habis hikmahnya. Oleh sebab itu saya tak khawatir akan ada yang bosan dengan sirah ini. Tapi kalau bosan dengan yang menyampaikan mungkin. Ya, kalau bosan dengan yang menyampaikan itu biasa. Makanya wajar aja nanti setahun 2 tahun ganti ustaz. Pelajaran sirah tetap. Sirah tetap, ustaznya yang diganti. Ya. Tapi kalau sirahnya tidak bisa diganti. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Terakhir kita belajar kemarin tentang masih berkisar tentang tujuan, apa goal yang hendak kita capai dalam pelajari sirah ini. Terakhir masalah untuk mengetahui apa perubahan yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu-wassalam. Sebab tidak sedikit hari ini para akademisi dan diikuti oleh tentu saja mahasiswa dan mahasiswi, bahwasanya Islam yang dibawa Nabi itu hanya pas untuk orang Arab, karena latar belakang budayanya budaya Arab. Ini Pak ya, pernah dengar itu? Tidak pernah dengar. Abu juga yang bilang, ada Abu juga yang bilang. Di antara yang mengatakan itu ada Pak Abu juga. Nah, carilah sendiri Abu apanya. Yang penting bukan Abu dapur. Nah, karena sekarang orang tidak pakai kayu lagi, pakai gas. Nah, apakah benar itu bahwasanya Islam itu adalah dasarnya adalah budaya, culture, kultur, atau bukan? Dari sirah kita tahu ternyata Nabi alaihissalatu wassalam ditentang oleh orang Arab. Yang pertama tentang siapa? Lupa lagi. Makanya perlu belajar sirah. Ketika Nabi memulai dakwahnya, dia panggil orang-orang suku Quraisy. Di mana dipanggil? Di Ka'bah, di atas tempat sa'i, apa namanya? Bukit Safa. Kenapa Safa ini? Karena itu yang tinggi di situ, yang mudah dinaiki. Nah, dipanggil orang situ. Lalu dia katakan, Nabi tunjukkan bahwa mereka masih percaya tak sama Nabi alaihissalam. Ini mulai pertama kali dakwah disampaikan Nabi alaihissalam. Setatun wa anzir ashiratakal aqrabin.
Nabi katakan, "Lau kuntu ukhbirukum bi anna min wara'i hadha asy-syi'b aduwan aradu ayyubaghitukum apa musaddiqina antum atusaddiqunani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Andainya sekarang saya beritahukan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian tiba-tiba, kalian percaya enggak? Apa jawaban mereka? Ma ahidna minka kadziban qatt. Kami tidak pernah mendengar kamu berdusta. Alhamdulillah. Berarti masih normal? Masih sehat? Kan masih sehat, alhamdulillah. Kamu tak pernah selama ini berdusta. Berarti kalian masih percaya? Masih. Lalu dia ingatkan, inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid. Saya ini diutus Allah sebagai pemberi peringatan. Jangan sampai kalian masuk ke azab yang pedih. Nah, bagaimana reaksi? Bagaimana reaksi yang timbul? Oh ya, ahlan wa sahlan, mantap itu. Apa yang terjadi? Siapa yang marah? Iya, siapa yang pertama marah? Bilang aja, kita kan belum belajar Ustaz, masih muqaddimah. Itu aja selesai. Masih muqaddimah. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya. Kalau kita kan belum begitu paham kan, masa saya pemberi peringatan jangan masuk azab yang pedih, kok langsung melawan orang Arab kepadanya? Kan belum jelas apa yang mau disampaikan kan, tapi mereka sudah paham. Apa sebab? Itulah. Karena kalau namanya mengingatkan, mereka paham ada yang salah pada kami. Sah? Kalau namanya peringatan. Kalau peringatan berarti ada yang keliru. Mau enggak mereka disalahkan? Berarti mereka sudah membayangkan Muhammad ini akan menyalahkan kita. Makanya sensitif ini luar biasa kaum muslimin muslimat. Kita kalau sudah muqaddimah saja, ya kalau khutbah hati-hati. Jangan innal hamdalillah. Di sebagian tempat itu kalau momok itu kalau sudah awal khutbahnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu langsung dicap itu ini Ustadz Wahabi. Terbayang ceramah Ustadz Sianu, Ustadz Siana, Ustadz Fulan, hati-hati dengan Wahabi. Apa ciri khasnya? Innal hamdalillah. Innal hamdalillah, kok ciri Wahabi dari mana pula? Tapi begitulah ustadz yang hatinya tidak bersih menjadikan kalimat ini dari Nabi sebagai ciri khas Wahabi. Awak pun tidak paham Wahabi, tanyalah Ustaz Elmi itu, tanya Dr. Ma'ruf. Ada belajar Wahabi kita di Madinah? Ada materi Wahabi? Tidak ada. Tidak seperti kita punya ormas misalnya. Kalau ada ormas terbesar Muhammadiyah misalnya, ada ke Muhammad, tidak pernah tuntut belum. Ke Muhammadiyah. Kalau NU ada ke NU-an. Sah? Kalau Indonesia ada ke Indonesia, pasti itu sah. Percaya ada yang semuanya. Kalau partai ke partai yang ada. Nah, di sana tidak ada pelajaran kewahabian. Yang kita terima alhamdulillah, madza qala Allah wa madza qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Lalu kita diajarkan. Imam Asy-Syafi'i menginterpretasikan seperti ini. Imam Ahmad menginterpretasikan seperti ini. Abu Hanifah begini, Malik begini. Lalu ditunjukkan kepada kita adillah kulli wahid, dalil setiap ulama tersebut. Lalu ditunjukkan pula apa sebab khilafnya, dari mana punca perselisihan pendapat itu bermula. Apakah dari kesohihan riwayat atau pada cara pandang terhadap dalil dan sebagainya. Kemudian apa buah dari khilaf ini? Lalu setelah itu ditunjukkan mana kekuatan dalil ini, mana kelemahan dalil ini. Lalu setelah itu, ya kalau udah tahu mana yang kuat, antum pilih yang mana? Hah? Ya pilih yang kuat. Nah, maka saya katakan berdasarkan dalil ini yang paling kuat. Bahkan ada pula yang menyebutkan berdasarkan kehati-hatian ini yang paling bagus. Nah, kan itu ya. Al-ahwat hadzal ra'i. Lebih hati-hati pendapat ini. Yang lebih kuat secara dalil ini. Nah, saya ketika menghukum tentang masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa mengingkari wajibnya. Ulama kan beda pendapat nih. Dijelaskan kita detail semua dalil. Lalu tunjukkan kekuatan dalil masing-masing. Ini kekuatannya. Nah, sampai buah dari khilaf ini apa? Kalau dihukum kafir, mati tidak disolatkan. Sah? Istrinya langsung fasakh, bukan khulu lagi, fasakh, batal nikahnya. Dan kalau meninggal tak diwarisi, tidak dikuburkan kubur kaum muslimin. Ini kan konsekuensinya. Samaratul khilafnya. Bagi yang mengatakan kafir. Lalu tunjukkan kepada kita. Min haitsul adillah, gitu. Yang mengatakan kufur lebih kuat dalilnya. Lakin min haitsul ihtiyat, dari sisi kehati-hatian, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah lebih didahulukan sebab lebih hati-hati. Karena Abu Syafi'i dan Abu Hanifah tidak mengeluarkannya dari Islam. Ini pendapatnya hati-hati. Karena orang yang bersyahadat dengan yakin masuk Islam, masa dikeluarkan dengan yang tidak yakin. Karena dia masih mengakui wajib sholat. Kecuali dia tidak, sholat tidak wajib. Seperti ada yang bilang, saya tetap sholat tapi saya tidak mengakui wajibnya sholat. Kita bilang sama beliau, tidak usah sholat dulu, tapi akui sholat itu wajib. Karena iman masalahnya. Karena iman. Orang munafikin lebih rajin sholat dari beliau. Orang munafik zaman Nabi lebih rajin sholat dari beliau mengatakan ini. Masuk Islam dia. Orang munafik Islam dia. Islam ya orang munafik. Masuk surga. Orang munafik Islam enggak? Masya Allah, orang munafik Islam rupanya. Nah, ini perlu ngaji panjang. Tauhid ada pelajaran tauhid di sini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat di kerak neraka. Orang Islam. Orang munafik orang Islam. Hah? Orang munafik orang Islam. Iya. Hah? Enggak. Oh, ngaku Islam. Dia ngaku Islam itu masalahnya. Dia tidak Islam. Saya tanya, dia Islam apa tidak? Islam apa tidak? Ini belajar lagi fikih maqasid kita nanti. Jadi kaum muslimin sama dengan orang yang sholat tadi, ngaku Islam apa tidak? Ngaku Islam? Ngaku Islam? Ini ngaku Islam apa tidak? Aku Islam, dia eksekusi ini enggak? Munafik dia eksekusi enggak? Orang munafikin dia tahu makna eksekusi enggak? Orang munafik dihukum langsung atau tidak? Hah? Orang munafik itu kan keluar dari Islam. Orang keluar Islam apa namanya? Murtad. Kalau murtad dihukum apa enggak? Dihukum. Orang munafik dihukum apa enggak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi SAW membunuh orang munafik apa enggak? Ini gara-gara tidak maulid ini, tidak tahu lagi. Nah, orang munafik dibunuh oleh Nabi apa enggak? Nabi tahu
Nabi tahu orang munafik tuh, si fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tidak apa nih, tidak tahu. Nabi memberikan daftar nama-nama orang munafik Madinah pada siapa? Nanti ke sana. Bilang aja belum belajar Ustaz. Oke. Baik. Memang perlu nampak belajar sirahnya. Memang semakin nampak perlunya belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang munafikin dia mengaku Islam, bersyahadat. Sah? Kemudian ikut beribadah. Ikut sholat 5 waktu lagi. Ini yang bilang saya tetap sholat tapi tidak beriman pada sholat, sholatnya jarang ke masjid. Sah? Mana yang lebih hebat? Itu yang saya maksud tadi. Mana yang lebih hebat, kaum munafikin dulu daripada dia? Astagfirullahaladzim. Ini yang bilang, saya tunjuk nama pula nanti karena undang-undang IT saya nanti. Nah, ini yang bilang saya tetap sholat tapi tidak mengimani sholat. Apa hukumnya? Nah, tanya semua CLB nanti katanya. Dah selepas ini nanti. Orang yang tidak, astagfirullah, ketika membahas masalah meninggalkan sholat, ini balik ke fikih urusannya sini. Saya sebenarnya hanya masuk ke bab tadi, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin menolak langsung atau menerima. Dari situ mulainya tadi itu. Saya ulang kembali. Orang munafik, sholat enggak? Baik. Mana yang lebih rajin, orang munafik zaman Nabi sholat atau orang munafik zaman sekarang? Zaman Nabi. Apakah orang munafik Islam? Kata beliau Islam tadi. Karena di KTP-nya tertulis Islam. Betul, mereka ngaku Islam. Bahkan kadang lebih Islam lagi dari orang Islam tampilannya. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum perang Uhud, sebelum Nabi naik mimbar, dia berdiri dulu. Tapi jangan salah paham, nanti pengurus yang berdiri sebelum khatib naik mimbar jangan dibilang itu, enggak. Dia berdiri dulu. Pidato dia depan Nabi. Ayyuhan nas, inna hadza Rasulullah. Wahai jemaah sekalian, ini adalah Rasulullah. Ini biasanya orang kalau tidak beriman itulah. Fa'ayyiduhu wansuruhu wa'azziruhu. Bantu dia, tolong dia, hormati dia. Dan sahabat biarkan aja. Sahabat kan biarkan aja. Tapi ketika terjadi perang Uhud, sampai di Ajmati Syaikhain Hayul Mustarah, tempat Ustaz beliau dulu. Antum di Ma'amul Mustarah dulu sih? Tinggal di Mustarah dulu? Oh enggak, Dr. Hidayatullah dulu di Mustarah. Syekh di kampusnya. Nah, Ma'asyal kiram rahmatullah. Sampai di Hayul Mustarah di situ, dia tarik pasukan 300 orang lebih. Dia tarik pasukan. Apa makna dia menarik pasukan? Hah? Ya berarti dia nak taat Nabi. Berarti dia nak memimpin sendiri, meninggalkan Nabi SAW. Ini dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Kalau sempat kita sedang berhadapan dengan musuh ini, negara ini, ada musuh nyerang negara kita, tiba-tiba antum tarik pasukan ya, UK Force ditarik sama antum, dihukum tidak sama negara nanti? Dihukum. Ini pelanggaran besar ini. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam bermuamalah dengan orang munafik beda dengan bermuamalah dengan orang yang saleh. Apa sebab? Sebab orang munafik itu seperti sahabat, tapi bukan sahabat. Jadi sebetulnya kalau beliau berangkat orang Islam, iya. Tapi hakikatnya bukan orang Islam. Jelas ya. Coba. Jadi orang munafik Islam enggak? Hah?
Ngakunya Islam tapi bukan orang Islam. Coba ulang baca nanti kitab surah Al-Baqarah di awal-awal. Dibagi berapa? Manusia itu satu. Hah? Satu orang? Satu orang? Ini di bab tafsir aja lah nanti. Nah, satu orang beriman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika alaihim salat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun azim. Habis ini orang kafir sharih, tadi mukmin sharih. Golongan ketiga wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum sama ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang bilang kami beriman pada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Siapa itu? Munafik. Dah selesai kaji? Dah masak kaji? Belum lagi? Terasa diulang lagi nih. Baik, ma'asyiral kiram jamaah. Jadi orang munafik la yu'minun, tidak beriman. Tapi seperti orang beriman, ngaku-ngakunya begitu. Makanya setelah perang Uhud naik lagi Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay ditarik sarungnya semua orang. Tidak usah laju, kami dah tahu anda siapa. Kami sudah tahu mau siapa saja, itu tidak berani lagi dia untuk mendahului Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, kembali ke tadi. Jadi orang-orang Quraisy, khususnya Abu Lahab tadi, pertama kali Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan itu, dia apa yang dia katakan? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, alihadza jama'tana, celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Sia-sia kamu mengumpulkan kami di sini. Masya Allah, pamannya sendiri menjadi beban utama dakwah Islam. Nah, hari ini tidak sedikit pula orang menjadikan cara-cara jahiliyah ini sebagai penopang dakwahnya. Tuh buktinya Syekh si fulan tidak benar dakwahnya karena ditentang oleh ayahnya dan saudara kandungnya. Sah? Ada yang memakai cara jahiliyahnya? Ada orang yang memakai cara jahiliyah ini untuk menentang dakwah? Masih banyak. Masih banyak. Ya, bukti dakwahnya tidak benar karena ditolak langsung oleh saudara kandungnya, ditolak oleh keluarganya. Kalau begitu saya nak nanya ke antum semua, ada nggak dai hari ini yang keluarganya semua menerima dakwanya? Hah? Ada nggak dai yang seluruh karib kerabatnya ikut ngaji dengannya, ndak menolak sedikit berdakwah? Ada? Ndak usah payah-payah dulu, deh keluarga awak aja dulu nanti. Sah? Keluarga sendiri. Kalau ndak keluarga istri, sah? Kalau ndak ya nenek mama dan sebagainya. Maka apakah itu menjadi tanda bahwa dakwah kita tidak benar? Nah, kalau antum pikirannya jahiliyah, iya. Tapi kalau pikirannya ilmu dengan ilmu, enggak.
Sebab siapa yang pertama? Rasul yang diutus. Rasul yang pertama diutus. Ini memang harus mengajar sirah gitu nampaknya. Ulang belajar MDA dulu. Rasul pertama diutus Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menentang dakwahnya? Istri, anaknya. Terus kalau cara jahiliyah tadi dipakai, itu buktinya Nuh tidak benar dakwanya. Sebab istrinya sendiri menentangnya, anaknya sendiri tak mengikutinya. Sah? Berarti dakwah Nabi Nuh tidak sah. Apa sebab? Ditentang oleh keluarganya. Taib. Cari nabi lain setelah Nabi Nuh. Ibrahim. Ibrahim alaihissalam dakwanya ditentang oleh ayah sendiri. Berarti dakwanya tidak benar juga kalau pikirannya jahiliyah. Dakwah Nabi Nuh tidak benar, Nabi Ibrahim tidak benar. Apa sebab? Ditentang oleh mayoritas umat manusia hari itu. Sah? Ini perlu belajar sirah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mayoritas umat tidak menerima. Bahkan karib kerabat dan orang terdekat menolak. Apa lagi? Nabi siapa lagi? Yang terkenal aja lah, yang lain-lain. Nabi Hud, Nabi Shu'aib. Sah? Hah? Nabi Hud dibilang, Inna lanaraka fi sahfah. Kamu ini orang bodoh, orang dungu. Jadi kalau ada dai yang gunakan kata bodoh dan dungu hari ini, niru apa? Niru apa? Niru Nabi Hud. Niru orang jahiliyah. Jahiliyah dalam zaman setiap Nabi. Makanya hindari kata-kata kalimat ini. Kalimat ini sering diungkapkan oleh para penentang dakwah Nabi. Kalimat bodoh, memalukan, tidak paham, tidak ngerti. Ya Syekh, profesor masa bodoh antum? Sah? Seorang profesor mungkin bodoh? Hah? Wih, seorang profesor mungkin bodoh? Nggak mungkin bodoh. Awak aja yang tidak selesai kuliah tidak mau dibilang bodoh, apalagi sudah profesor doktor dia, bukan orang bodoh. Orang cerdas, cuman salah jalan atau tidak berilmu. Sebab berapa banyak orang cerdas tidak berilmu. Ya, orang cerdas tidak berilmu. Tapi kalau disuruh berpikir, otaknya encer. Di kampung-kampung kita, rata-rata bapak-bapak itu tidak kuliah. Tapi kalau dia adu berargumen dengan kita yang S3 ini, kalah kita. Sah? Betul tidak? Kalau bicara argumen, bisa dia menang, kalah kita. Apalagi bahasanya, dahulu udah makan garam podong lenyinya. Itu kalah gitu tuh. Memang dia lebih duluan makan garam. Gitu. Ya umurnya sudah 73, awak baru 53. Itu kalah kita, dulu yang makan garam. Gitu? Nah, makan kerak lebih duluan. Uang nasi lecek punya. Nggak tahu nasi lecek, nah. Nasi digiling dengan pisang bakar kan, pisang siawak tuh. Nah, jadi akan itu. Kalau berargumen kalah kita. Makanya dalam keluarga ketika berunding tidak mesti yang S3 yang pandai bicara. Misalnya saya dalam keluarga kalau ada adik-adik yang paling menonjol bukan saya kalau dalam masalah berunding. Sebab saya dalam masalah ilmu memang. Tapi kalau masalah pemikiran ada yang lebih hebat dari saya. Apalagi kalau bicara masalah cari duit. Nah, saya paling tidak pandai. Saya pandai menghabiskan duit. Makanya tuan-tuan kalau baguslah buat sekolah sama Ustaz Dasman, mudah-mudahan dia pandai cari duit. Salah pikiran tuh. Saya ke Madinah bukan untuk cari duit. Karena kami mau di Madinah diberi
Diberi duit, jadi tidak pandai cari duit. Salah sendiri, kenapa suruh belajar ke Madinah? Kalau tuan suruh saya ke Amerika, mungkin itu setiap hari diasah itu dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Itu memang untuk cari duit memang. Maka kalau taman Amerika banyak duitnya. Kalau taman Arab Saudi, banyak ilmunya, betul ya? Iya lah. Ma'asyiral kiram, itu memerlukan pemikiran. Jadi orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti cerdas. Makanya kalau dia sudah sampai pendidikan S3, antum bilang bodoh, antum yang bodoh kena orang nanti. Antum yang dibodohin orang nanti. Tapi kalimat itu dikatakan orang dulu pada Nabi, iya. Siapa yang mengatakan? Balik lagi yang tadi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila dikatakan mereka berimanlah seperti orang-orang itu beriman. Siapa yang dimaksud? Enggak, seperti orang-orang itu yang beriman. Siapa itu? Sahabat. Ya, berimanlah kalian, hai orang munafik, seperti orang-orang itu. Siapa orang itu? Sahabat. Ya, mereka jawab apa? Masa kami ikut orang-orang dungu seperti itu? Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Rahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam. Kalau sejarah mencatat di ekonomi, Abdullah bin Ubay nggak ada apa-apanya dibanding dengan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Apa kontribusinya di ekonomi? Tidak ada, cakap doang. Kata orang Betawi, ngomong doang. Tahu dong ngomong doangnya? Becito, becipu apa andai betul. Ya becipu apa andai. Nah, tapi hasilnya mana? Kontribusi pendapat enggak ada. Hanya menjelek-jelekan orang saja pandainya. Padahal Abdurrahman, Masya Allah, kalau dicatat oleh ahli sejarah, infaknya tidak banyak dah, hanya lebih kurang 700 miliar untuk zaman itu. Besar pokok itu. Ya, makanya 9 aja tidak apa-apanya sebenarnya. Kalau ada umat Islam seperti Abdurrahman ibn Auf tadi. Cuma masalahnya enggak. Awak lebih percaya naga daripada pada Allah. Akhirnya kita beginilah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena perubahan yang dibawa oleh Nabi SAW, baru awal kata inni lakum nazirun baina yaday azabin syadid, itu sudah membuat mereka memahami bahwa Muhammad ini akan membawa perubahan mendasar di tempat ini. Nah, sama tadi orang sekarang kalau mendengar innal hamdalillah, besok jangan undang lagi Ustaz itu. Apa sebab? Mukaddimahnya dan nampak tuh, karena ujungnya nanti fa inna kulla bid kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kalau dengan dia ngaji tidak ada senyum tuh nanti pasti takut terus kita. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit haram. Itulah. Jadi yang dia temakan dengan isu seperti itu. Padahal di zaman teknologi informasi yang serba terbuka hari ini, masih ada juga yang percaya seperti itu. Dan yang lebih ironisnya, orang berpendidikan. Ya, saya lihat kalau dilihat di grup ya kan, orang-orang lucu saya tengok. Iya, di masa keterbukaan hari ini masih tidak paham juga. Kalau tengok di emotinnya, apa namanya, lama-lama itu ada cemooh kepada masalah-masalah seperti ini. Berarti kan dia dokter cerdas pada, cuman tidak berilmu saja masalahnya. Sebab apa? Dia tidak belajar ilmu tentang Islam, tapi belajar wawasan keislaman.
Ya materi kuliahnya kan pemikiran Islam, kebudayaan Islam, dan segala-gala Islam lainnya. Yang kadang-kadang diambil pemikiran orang lain yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin, lalu dicap di situ pemikiran Islam. Orang-orang Islam Asia Tenggara berpikir seperti itu, dikumpulkan pemikiran orang Islam Asia Tenggara jadi pemikiran Islam Asia Tenggara. Sebenarnya bukan pemikiran Islam. Islam masa berpikir? Islam itu berpikir ya? Hah? Islam itu kan objek ini, dia tidak berpikir. Yang berpikir umat Islamnya. Ya, kadang umat Islamnya tidak tahu ilmu tentang Islam, tapi karena dia membawa namanya Dasman. Nama orang Islam kan Desmond yang bukan Dasman. Kemudian Yahya ayahnya, Ma'ali datuknya. Tentu orang Islam. Lalu bawa pemikiran, dianggap pemikiran Islam, padahal pemikiran orang Islam. Sama dengan busana muslimah. Ya kita tidak bisa hapus, memang busana muslimah. Dia yang makainya muslimah, atasnya Arab, bawahnya Amerika, kata orang. Kan celana lepis buatan Amerika, kerudung buatan Arab. Akhirnya atasnya Arab, bawahnya Amerika. Disebut busana muslimah. Sah sih. Makanya kami tukar waktu kami di Islami, dulu kami tukar bukan busana muslimah, kawasan wajib berbusana Islami, busana syar'i. Sebab busana muslimah hari ini banyak yang tidak syar'i. Dan terlihatlah mahasiswi-mahasiswi kita jilbabnya macam-macam. Ada jilbab bunuh diri. Tahu jilbab bunuh diri? Hah? Diikatkan di sini. Nah, habis itu masukkan ke dalam baju. Itu namanya jilbab bunuh diri. Ada jilbab basa-basi. Ya, ke atas sempit, ke bawah singkat. Ya dikatakan berjilbab, tidak cukup dikatakan tidak, sudah melengkapi. Saya sudah pakai jilbab loh Pak, tapi tidak menutupi yang harus ditutupi. Ini jilbab basa-basi. Ada lagi jilbab lambe-lambe angin. Gimana kalau dia naik motor tersibak semuanya? Ini semuanya busana muslimah enggak? Kalau tidak percaya cari di toko busana muslimah. Nah. Makanya kawan-kawan sekarang jadi cerdas, dibuatnya hijab syar'i. Bukan lagi busana muslimah. Karena busana muslimah di sini Anda tetap anggun, menarik, cantik, mempesona walaupun berbusana muslimah. Karena itu motonya. Tetap cantik dibalut busana, namanya dibalut, bukan ditutupi. Padahal syarat utamanya adalah menutupi, bukan untuk mempercantik. Kan sudah berubah, ya namanya mode begitu memang. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak sedikit orang cerdas tapi tidak berilmu. Nah, orang-orang jahiliyah dulu, bukti mereka cerdas ketika Nabi baru mengatakan saya pemberi peringatan di antara atau di depan azab yang menanti. Baina yaday azabin syadid. Mereka paham ini akan ada perubahan. Karena kita dianggap salah oleh Muhammad SAW. Itu bahasa mereka. Cerdaslah mereka. Alun takilek lata utakalam. Baru nampak ikan di air tahu jantan betinanya. Gitu mereka. Cerdas apa enggak? Cerdas. Nah, sekarang mereka ikut kecerdasannya atau ikut ilmu? Yang ikut ilmu naik orang seperti Abu Bakar, naik orang seperti Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Mereka orang-orang cerdas masa jahiliyah dan cerdas di masa Islam, tapi mengikuti ilmu, tidak hanya kecerdasan. Tapi Abu Jahal cerdas atau tidak? Cerdas. Abu Lahab cerdas, tapi dia ikut
pemikiran, tidak ikut ilmu yang diturunkan. Nabi kan diutus oleh Allah bawa apa? 2. Masih ingat kaji lama dulu? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al-huda salah tafsirnya disebutkan oleh ulama tafsir, salah satu dari tafsir yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, al-huda al-ilmu nafi', wa dinul haqq al-amalu salih. Jadi Nabi bukan bawa teori, tidak, bawa aplikasi sekali. Jadi kalau tuan-tuan dapat ilmu dari Nabi tentang zikir, gimana caranya? Tengok tuh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena dia bawa huda wa dinil haqq, ilmu dan amal. Kalau tuan-tuan nak salat, ikut tengok salat siapa? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Oh, saya nak nikah Ustaz. Ikut bagaimana Nabi nikah. Berarti 9 istri Ustaz. Gitu. Hah? Belajar lagi tentang sunnah Nabi dalam masalah ini. Ada sunnah masalah khusus untuk beliau, nikahnya tidak dibatasi sampai 4. Kalau kita dibatasi sampai 1. Antum lupa tinggal di mana. Kalau kita dibatasi sampai 1. Kan ya? Tertuang dalam PP nomor 10. Ini akibat kekuasaan istri pada suami. Lahir PP nomor 10. Makanya ibu-ibu jangan ingin jadi presiden. Karena kalau perempuan presidennya, suaminya tidak ada nama. Iya, tidak ada. Jadi rakyat biasa dia. Tapi kalau sempat bapak yang jadi presiden, ibu naik jadi ibunya presiden, tentu dia harus taat sama ibunya. Ibu negara. Paham tak? Sampai ustadz pun, suaminya yang ustadz, istrinya otomatis dipanggil ustazah, minimal umi. Sah? Betul sih? Umi mana ustadznya? Kan itu kan? Tapi kalau sempat ustazah, suaminya tidak akan pernah dipanggil ustadz. Maka patutlah kenapa laki-laki harus jadi pemimpin. Sah? PRT, mana PRT? Nah, PRT, nah, ibunya dipanggil Bu RT. Coba kita ganti 2 hari, ibunya di RT, bapak jadi sopir Bu RT. Makanya jangan tunjuk Bu RT, tapi tunjuklah Pak RT. Sebab kalau bapak yang naik, ibu terangkat tinggi-tinggi. Tapi kalau ibu yang naik, bapak jadi pijakan. Jelas? Istana negara, kalau bapaknya presiden, maksudnya suaminya presiden, ibu bebas masuk kemanapun. Sah? Betul? Tapi kalau ibu yang di presiden, maaf Pak, pengantar hanya sampai batas ini. Paham? Oleh sebab itu, maka saya mengajak semua, pilihlah pemimpin yang laki-laki, termasuk pemimpin rumah tangga. Jangan sampai ibu yang jadi pemimpin rumah tangga, kacau rumah tangga. Jelas? Iya kan? Maka jadikanlah pemimpin rumah tangga itu bapak-bapak, jangan ibu-ibu. Makanya image-nya tidak bagus. Nah, sejak Ustadz itu menikah, payah nak ceramah lagi. Apa sebab? Diatur sama istrinya yang manage ceramahnya. Dulu bisa dia 3 hari sehari, sekarang 3 hari sepekan pun payah. Apa sebab? Harus minta izin istri dulu. Nah, Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat. Tidak beranjak kaji kita, tapi tidak apalah. Nah, tidak beranjak. Bahwa Nabi datang membawa perubahan. Makanya dakwah memang harus membawa perubahan. Bawa perubahan. Apalagi kita sudah tahu sendiri bahwa negeri kita ini, disadari atau tidak, adalah negeri yang sangat subur. Apa saja bisa tumbuh.
termasuk aliran-aliran sesat. Kan saya sudah sampaikan ke tuan-tuan berkali-kali. 2004 saya baca rilis MUI pusat aliran sesat di Indonesia baru 240-an. 242 kalau tidak salah. Setelah pulang ke Indonesia 2014, tak sengaja pun saya baca lagi. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat pesat. Sudah di atas angka 400. Dari 240-an sampai 2014 di atas 400. Itu dengan catatan yang mau mengembalikan formulir pendaftaran. Yang ambil formulir tak ngisi, tak ngaku, banyak. Contohnya adalah Pak P. Tidak tahu. Kalau PC tuan-tuan hafal ya. Tidak tahu juga. Tidak sampai berita sini nampaknya. Tidak ada jaringan. Baik. Pak PG Panji Gumilang. Ya, sampai sekarang masih orang berdebat alirannya sesat atau tidak sesat. Berhasil tidak diregistrasi atau tidak? Kita tunggu saja. Nah, tapi secara ilmu tahu tidak kita bahwa itu sesat? Alhamdulillah, itu sudah cukup. Terdaftar atau tidak, anggap aja seperti nikah siri. Yang penting syarat sah secara syar'i, walaupun tidak tercatat di catatan sipil. Tapi ingat, saya tidak menganjurkan. Yang salah paham pula nanti. Saya tidak menganjurkan nikah siri. Kalau nak nikah lagi, cari izin istri pertama. Pandailah merayu dikit. Nah, nanti mental di pengadilan Ustaz, dia dah mau tanda tangan tapi pas di sidang tak mau, rayu hakimnya. Masa gitu aja repot. Gimana cara rayunya? Jangan pakai cara yang tidak halal, pakai cara yang halal. Gimana caranya? Tahulah tonton, itu masalah pemikiran, tentu lebih pintar dari saya. Nah, yang penting cari legalitas syar'i, legalitas aturannya. Sampai nanti mungkin aturan PP 10 ini bisa dicabut oleh pemerintah. Bukan dicabut, malah diperkuat dengan PP nomor berapa Ustaz? Tahun 2021. Saya lupa nomor 64. Diperkuat lagi. Dulu cukup izinnya, sekarang enggak. Wajib di sidang di pengadilan agama dihadirkan. Dulu sambil apa santai, dek tekan lah dek kan. Kasih lagi modal itu berapa habis tuh kan. Udah mau dia tanda tangan. Udah cukup tuh dulu. Udah cukup, sekarang enggak. Lebih sulit lagi. Harus dipanggil dua-duanya, didudukkan depan hakim. Hakim menggiring, jangan mau. Itulah bahasanya. Jangan mau. Awak dah loyo merayunya tiba-tiba depan hakim buyar semuanya. Oleh itu terimalah apa? Di sini dah beriman pada qada dan qadar. Allah musta'an. Tapi banyak yang berhasil, ya, aman-aman saja. Tapi saya tidak menganjurkan yang seperti ini. Jelas? Nah, nanti salah paham boleh ibu-ibu sama saya nanti. Besok di lobi lagi Bapak. Lobi lagi Bapak, dah pengajian tutup lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita sampai di sini aja lah dulu pagi ini. Siap? Karena memang orang takut dengan perubahan. Intinya orang-orang Quraisy dulu tahu dia yang dibawa Nabi tak sesuai dengan ini belum bisa saya tutup nih. Tak sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakatnya waktu itu. Kalau bahasa sekarang tak sesuai dengan kearifan lokal. Berarti yang mengatakan Nabi bawa Islam kultural batal demi hukum. Teori yang mengatakan Islam adalah agama dasarnya kultur batal demi hukum. Saya ulang kembali berarti belum jelas. Banyak orang sekarang mengatakan Nabi itu Islamnya menyesuaikan dengan budaya Arab. Oke ya? Ada begitu? Ada. Lalu kita tanya ke sirah nabawiyah.
Ternyata sirah membuktikan terbalik. Nabi justru ditentang habis oleh orang Arab. Apa alasannya? Tak sesuai dengan kultur orang Arab. Berarti teori yang mengatakan Islam dasarnya kultur Arab batal demi hukum. Tidak punya kekuatan hukum karena miskin data, miskin fakta. Hanya mimpi di siang bolong dari orang-orang yang cerdas-cerdas tetapi tidak berilmu. Paham? Kalau sekarang udah paham enggak mana yang ulama, mana yang pemikir? Udah paham? Nah, yang ulama memang innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Nah, belajar ilmu enggak dia. Kalau pemikiran memang innamal fikru bittafakkur. Kalau alat berpikir cukup dengan punya akal yang cerdas. Selesai. Tapi kalau al-ilmu memerlukan ulama yang mengajarkannya. Berarti ada yang mengajarkan ilmu, ada yang mengajarkan pemikiran. Kalau menurut saya itu namanya pemikiran saya. Tapi kalau qala Allah wa qala Rasulullah berarti ini adalah ilmu yang Allah turunkan. Jelas? Makanya ilmu kita dasarnya bukan budaya. Walaupun ilmu kita tidak otomatis menentang budaya. Alhamdulillah kita tidak pernah memaksakan pakai onta di sini karena onta mati di sini. Ini kalau ada yang buat emotion bahwa kalau ikut zaman Nabi harus beronta lagi berarti dia lambat membaca, cerdas tapi tidak membaca ilmu. Dia hanya berpikir. Oh payah kita tidak pakai HP katanya kan. HP ini sudah digunakan sejak oleh Nabi Ibrahim dulu. Antum aja tidak tahu. Nah, nanti kita belajar selanjutnya. Kami belum pernah dengar Ustaz. Antum yang tidak tahu. Dipakai oleh Nabi Musa dulu. Antum yang tidak tahu. Karena tidak tahunya antum bilang HP itu bid'ah. Saya bilang enggak. Ini sunnah hasanah ini. Sunnah hasanah. Dah? Mau tahu? Tunggu saatnya. Nah, tunggu saatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau tengok semuanya paham. Semuanya paham. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.